Halo, sekarang kita sambung di bahasan tentang usaha dan energi ya. Usaha itu untuk mencari usaha sama dengan F kali S. F itu gaya, S itu jarak. Nah, tergantung kalau seandainya F-nya itu tidak lurus gitu ya, atau seperti gambar ini, ditariknya ada sudut ya di antara gaya dan bidang. Maka ini kan karena diproyeksikan ke sini, berarti kan mengapit sudut theta, maka F kali dengan cos theta gitu ya. Jadi kalau dia seperti ini, ada sudutnya antara F dan bidang, maka untuk mencari usahanya sama dengan F kali cos theta dikali dengan jarak berpindahnya. Kemudian kalau usaha energi itu ada dua, ada energi kinetik sama ada energi potensial. Kalau energi kinetik itu dipengaruhi dengan kecepatannya gitu ya, atau energi pada benda yang bergerak. Kemudian kalau energi potensial itu dipengaruhi oleh ketinggiannya gitu ya, energi bergantung pada ketinggian benda itu gitu ya. Maka energi kinetik itu setengah mv kuadrat, kemudian energi potensial itu sama dengan mgh. Nah, usaha sama juga delta EK atau selisih energi kinetik juga sama juga dengan selisih energi potensial. Maka bisa juga W atau usaha sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat, atau kecepatan akhir kuadrat dikurangi dengan kecepatan awal kuadrat. Atau bisa juga W sama dengan dari ini ya, delta EP mg dalam kurung H2 min H1, ketinggian akhir dikurangi dengan ketinggian awal. Nah, ada hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2. Kemudian energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi kalau energi mekanik 1 sama dengan energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Nah, kalau energi potensial itu misalnya berada di bidang ya, atau di lantai, kan tidak memiliki ketinggian, maka hanya itu menjadi 0 gitu ya. Pada energi potensial, kalau misalnya dia ada ketinggian dari atas jatuh ke bawah gitu ya, ketika dia sampai di bawah di lantai, maka energi potensialnya 0. Kenapa? Karena hanya itu sama dengan 0 gitu ya. Tidak ada ketinggiannya, maka energi potensial di 2 ini sama dengan 0. Sekarang kalau energi kinetiknya nih, ketika benda itu berada pada Hmax gitu ya. Jadi kayak benda ini lempar ke atas, berada pada Hmax ya, di H maksimumnya, maka energi kinetiknya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika dia berada di paling atas atau di Hmax-nya, si benda itu sesaat berhenti gitu ya. Ketika dia sesaat berhenti, maka dia tidak memiliki kecepatan gitu. Maka ketika benda berada di Hmax, energi kinetik keduanya akan menjadi 0. Gitu, paham ya? Jadi kalau paling atas di Hmax, energi kinetiknya jadi 0, tetapi kalau misalnya dia sudah sampai di bawah sini, maka energi potensialnya yang menjadi 0. Begitu. Ibu ambil contoh soal. Sebentar ya. Ini ya. Benda bermasa 2 kg mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian dipercepat sehingga kecepatannya menjadi 15. Besar usaha yang harus dilakukan benda tersebut adalah berapa? Diketahui massa itu sama dengan 2 kg. Kemudian V awal atau V1-nya 10 meter per second. Kemudian diketahui V2-nya adalah 15 meter per second. Ditanyakan berapakah usahanya? W-nya adalah berapa? Maka W sama dengan delta EK, sama dengan setengah massa dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat gitu ya. Maka setengah kali massanya 2 dikali V2-nya adalah
15 kuadrat min V1 nya 10 kuadrat, itu coret-coret sama dengan 15 225 min 100 sama dengan 125 Joule. Ini ya, ini contoh soal usaha. Coba yang energi Ibu ambil soal yang ini ya. Ini udah ada kuncinya ya. Ibu pindahkan di sini aja biar lebih jelas karena ini terlalu kecil ya tempatnya untuk coret-coret. Sebuah bola M dilempar vertikal ke atas saat ketinggiannya 3/4 ketinggian maksimumnya. Energi kinetiknya 100 M Joule. Ketinggian maksimum bola jika G 10 meter per S pangkat 2 adalah berapa? Diketahui di soal massa M sama dengan M. Kemudian saat ketingginya 3/4 berarti H pertamanya. H1 3/4 H maksimum. Energi kinetiknya itu 100. Berarti EK1 ya di H1 itu dia 100 M Joule. Ibu tulis satuannya Joule. Kemudian ketinggian maksimum bola jika G sama dengan 10 M per S pangkat 2, berapakah H max-nya? Itu ya. Berapakah H maksimum bola? Maka ini bola dilemparkan vertikal ke atas. Ketika sampai di 3/4 H max, energi kinetiknya adalah 100 M. Ditanyakan di sini ketika berada di pada H max-nya. Nah, H max-nya itu sama dengan berapa? Tadi Ibu bilang kalau dia energi kinetik di H max itu sama dengan 0. Berarti EK2-nya sama dengan 0. Karena ketika dia berada di atas, benda berhenti sesaat dan tidak memiliki kecepatan atau V sama dengan 0, maka energi kinetik keduanya sama dengan 0. Maka H max-nya kita dapat dari hukum kekekalan energi mekanik ya. EM1 sama dengan EM2. Maka EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. EK1 sudah tahu 100 M ditambah EP1 M kalikan G dikalikan H1 sama dengan EK2-nya 0 ditambahkan dengan M kali G kalikan H max-nya. Masukkan angkanya 100 M tambahkan dengan M kalikan 10 atau G dulu ya. H1-nya adalah itu 3/4 H max sama dengan MG H max. Maka ini kita gabungkan supaya mudah dioperasikan. 100 M sama dengan MG H max dikurang, karena ini semua pindah ruas, dikurang MG kali 3/4 H max. MG bisa kita keluarkan menjadi MG dalam kurung H max dikurang 3/4 H max gitu ya. Maka MG ini bisa pindah ke sini ya menjadi 100 M per M kali 10 gaya gravitasinya. M bisa kamu coret, ini 10 bisa kamu coret menjadi H max ini kan bisa 4/4 ya. 4/4 min 3/4 menjadi 1/4 H max ya sama dengan 10. Ini udah dicoret ya. Maka ini bisa pindah, ini 10 sama dengan 1/4 H max. Maka H max simal sama dengan 40 meter. Gitu ya.
Berarti jawabnya adalah 40 meter. Ini untuk bahasan usaha dan energi. Semoga anak-anak paham.